Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Vega Erli dengan NIM 23030 kelas TPMA 2020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul pembuatan biodiesel dari minyak kedelai dengan proses transesterifikasi menggunakan katalis CaO. Pertambahan populasi penduduk manusia dari tahun ke tahun, kebutuhan akan pemenuhan energi di semua sektor secara nasional semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui. Salah satu sumber bahan bakar sebagai bahan bakar alternatif bisa menjadi solusi permasalahan tersebut adalah biodiesel. Pemanfaatan energi alternatif salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan bakar biodiesel dari minyak kedelai. Perlu diketahui bahwa pada kedelai terdapat komposisi minyak serta asam lemak. Minyak kedelai memiliki titik cair yang cukup tinggi dan pada ruang yang mempunyai temperatur tinggi umumnya memiliki bentuk padat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biodiesel. Manfaat penelitian yaitu penulis dan pembaca dapat mengetahui proses pembuatan bahan dasar biodiesel dari minyak kedelai menggunakan katalis CaO sehingga dapat mengetahui persentase dan spesifikasi yang dihasilkan dari proses transesterifikasi. Minyak kedelai. Pengambilan minyak kedelai dalam ampas tahu dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi lemak dilakukan dengan cara ekstraksi leasing menggunakan coklat ekstraktor. Solvent yang dipakai berupa solvent organik nonpolar yang polaritasnya sama, seperti diethyl ether, C2H5O, C2H5, chloroform atau CH-Cl3, benzen atau C6H6, N-heksana atau C6H14. Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai dipengaruhi oleh varietas dan keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak kasar terdiri dari trigliserida sebesar 140-95%, sedangkan sisanya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15% sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi. Biodiesel atau fatty acid methyl ester atau FAME adalah bahan bakar alternatif yang digunakan untuk transportasi umum karena memiliki angka cetana yang baik, tinggi pelumas yang baik, dan menghasilkan emisi yang tinggi racunnya sangat kecil. Biodiesel merupakan senyawa turunan ester yang dihasilkan dari proses esterifikasi atau asam lemak bebas maupun transesterifikasi minyak nabati atau hewani atau trigliserida dengan alkohol rantai pendek dan dengan bantuan katalis homogen maupun heterogen atau practical and study. Keunggulan minyak tumbuhan menyerap lebih banyak karbon dioksida dari udara dalam siklus reaksinya pada saat minyak ini dibakar, sehingga minyak tumbuhan tidak menambah kuantitas karbon dioksida di atmosfer. Katalis merupakan suatu senyawa yang dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak terkonsumsi oleh reaksi. Katalis digunakan secara luas baik di alam, laboratorium, dan industri. Katalis merupakan zat yang mampu meningkatkan laju suatu reaksi kimia agar reaksi tersebut dapat berjalan lebih cepat. Dalam suatu reaksi, sebenarnya katalis ikut terlibat, tetapi pada akhir reaksi terbentuk kembali seperti bentuknya semula. Dengan demikian, katalis tidak memberikan tambahan energi pada sistem dan secara termodinamika tidak dapat mempengaruhi keseimbangan.
Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Katalis yang berada pada fase yang sama atau liquid dengan reaktan disebut sebagai katalis homogen, dan sedangkan katalis yang berada pada fase yang berbeda dengan reaktannya atau dapat berupa padatan, cairan yang tidak dapat bercampur ataupun gas disebut sebagai katalis heterogen. Proses biodiesel. Pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan cara dua langkah, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Proses esterifikasi bertujuan untuk menurunkan kadar FFA minyak atau lemak yang akan digunakan. Bahan baku minyak jarak dan minyak jelantah harus mengandung asam lemak bebas dan minyak serendah mungkin, lebih dari 1%. Adanya sedikit kandungan asam lemak bebas dalam reaktan akan menyebabkan terbentuknya sabun dan akan menurunkan YL ester serta mempersulit pemisahan ester dan gliserol. Kehadiran asam lemak bebas dalam minyak juga akan mengkonsumsi katalis sehingga menurunkan efisiensi katalis. Transesterifikasi berkatalis basa akan efisien jika bahan baku minyak berkemurnian tinggi. Proses transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi disebut juga dengan reaksi alkoholisis. Alkoholisis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah metanol. Proses transesterifikasi dengan menggunakan katalis basa mampu mencapai 98% konversi dengan waktu reaksi minimum. Transesterifikasi adalah proses pemisahan fatty acid dari gliserol menjadi bentuk fatty acid ester dan gliserol bebas. Pada reaksi ini, alkohol bereaksi dengan minyak tumbuhan dengan kehadiran katalis. Reaksi yang terjadi seperti ditunjukkan gambar di bawah ini merupakan reaksi proses transesterifikasi dengan metanol yang disebut dengan proses metanolisis, yaitu trigliserida bereaksi dengan metanol dengan bantuan katalis membentuk biodiesel dan gliserol. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang ditunjukkan pada angka 1, yaitu labu leher 3 plus magnetic stirrer, yang kedua pemanas mantel, yang ketiga pendingin balik, yang keempat termometer, dan yang kelima pengambil cuplikan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu minyak kedelai, CaO, metanol. Proses penelitian pertama-tama yaitu minyak kedelai sebanyak 225 ml dimasukkan ke dalam labu leher 3, lalu dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu reaksi atau campuran 55 derajat Celcius, NaOH pelet 0,9 gram dilarutkan dalam metanol absolut sebanyak 75 ml dengan menggunakan magnetic stirrer, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer dan dipanaskan sampai suhunya kurang lebih 51 derajat Celcius. Kemudian larutan metanol NaOH atau sodium metosid pada Erlenmeyer dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang telah berisi minyak kedelai. Campurkan, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer, akan diperoleh suhu campuran 4-5 derajat Celcius di atas suhu minyak mula-mula, sehingga diperoleh suhu reaksi atau campuran 55 derajat Celcius. Suhu ini dijaga konstan dengan mengatur pemanas mantel. Setelah 120 menit, proses dihentikan. Sampel diambil untuk kemudian dianalisis. Langkah-langkah di atas diulang dengan memvariasi suhu pada 30, 45, 50, 55, 60, dan 75 derajat Celcius, volume reaktan dan berat katalis. Kemudian analisis gliserol dengan metode asetin dan analisis metil ester dengan analisis ASTM.